Film dimulai dengan memperkenalkan seorang wanita bernama Claire Peterson yang bekerja sebagai guru. Claire saat ini sedang menjalani hubungan yang rumit dengan suaminya bernama Garrett, di mana suaminya ini ketahuan berselingkuh, yang membuat Claire sangat terluka, dan mereka dalam proses perceraian. Selama 9 bulan terakhir, mereka telah pisah rumah. Claire tinggal bersama anaknya yang bernama Kevin di sebuah rumah di pinggiran kota. Claire berusaha tetap berjuang dan semangat menjalani hari-harinya di tengah proses perceraian. Namun tampaknya Kevin anak mereka merasa kecewa dengan hubungan kedua orang tuanya. Suatu hari, Claire bertemu dengan sahabat sekaligus teman kerjanya bernama Vicky, seorang wakil kepala sekolah di tempat Claire mengajar. Vicky merasa kesal pada Claire karena hubungannya dengan Garrett masih menggantung. Dia menyarankan Claire untuk segera bercerai dari suaminya yang sudah mengkhianatinya. Namun tampaknya Claire belum sepenuh hati ingin berpisah. Bahkan malam ini Claire akan bertemu dengan Garrett di rumahnya. Malam harinya, Garrett datang dengan membawa hadiah komputer untuk Kevin. Kemudian, Garrett berencana mengajak Claire dan Kevin untuk liburan berkemah. Sebelum dia berangkat dinas keluar kota, Kevin tampak senang dengan rencana ayahnya. Di sini Claire curiga kalau alasan dinas Garrett itu hanya modus untuk menemui selingkuhannya. Hingga keributan kecil pun terjadi. It's work, it's not what you think. Claire, it doesn't matter. No, I guess it doesn't matter. Dan Claire pun menolak ajakan sang suami. Esok hari saat akan mau pergi, tiba-tiba pintu garasinya mengalami masalah. Dan di saat bersamaan, muncul seorang pria remaja tampan, membantu Claire menutup pintunya. Pria ini bernama Noah, yang merupakan keponakan dari seorang pria tua tetangga Claire. Oh, hey, Mr. Sanborn. Noah, I'm staying next door with my uncle. Claire. Noah sangat terampil memperbaiki barang yang rusak, dan ia pun berhasil memperbaiki pintu garasi Claire. It works. Malam harinya, Claire memandangi aktivitas Noah saat mengurus pamannya yang sakit. Nampaknya Claire terkesan dengan pria itu. Hari-hari berlalu, Noah dan Kevin terlihat akrab. Claire kembali diam-diam memperhatikan Noah. Dan sepertinya Claire mulai tertarik pada pria asing itu. Begitu juga dengan Noah yang sudah memendam rasa sejak pertama kali bertemu. Setelah itu, Claire mengajak Noah ikut makan siang bersama. Dan terlihat Vicky juga ada di sana. Claire menawarkan Noah untuk makan di rumahnya selama pamannya menjalani perawatan di rumah sakit. Thanks, but I don't want to pose. Lalu Noah mengatakan bahwa dirinya tertarik ikut belajar di kelas Claire. Karena diketahui Noah ini adalah murid pindahan yang saat ini mencari sekolah baru. Vicky sempat memperingatkan Claire untuk tidak terlalu percaya pada Noah. Tentu alasannya karena dia adalah orang baru yang belum diketahui sifat dan karakternya. Namun Claire merasa Noah adalah pria yang baik. Dan akhirnya Kevin dan ayahnya berangkat liburan berdua untuk beberapa hari. Ternyata sejak tadi Noah memperhatikan Claire dan mengetahui kalau Claire akan tinggal sendiri di rumah. Lalu tak berapa lama Noah datang dengan membawa hadiah novel sastra. Tentu Claire semakin tersanjung dengan kebaikan remaja tampan ini. This is the first edition? I can't accept this. Malam harinya Claire memakai pakaian seksi yang entah apa tujuannya. Lalu dia memandang Noah yang sedang tanpa pakaian. Dan Noah mengetahui kalau sejak tadi Claire memperhatikannya. Malam hari berikutnya, Noah menelpon Claire untuk meminta tolong diajari cara memasak daging. Dan ia pun meminta Claire datang ke rumahnya. Sepertinya ini adalah modus Noah supaya bisa berduaan dengan Claire. Dan Claire pun sama sekali tidak menolaknya. Okay. Setelah makan malam bersama, Noah mulai menggoda Claire dengan rayuan mautnya. Claire langsung mengerti arah tujuan Noah.
Lalu dia pun mencoba menghindar dan bersiap untuk pulang ke rumahnya. Namun Noah tak menyia-nyiakan kesempatan dan terus merayu Claire karena ia juga tahu bahwa Claire menyukai dirinya. Claire terus mencoba menghindar, namun akhirnya dia tak mampu membendung hasratnya yang lebih besar dibanding penolakannya. Hingga terjadilah perbuatan terlarang yang tidak seharusnya terjadi. Esok pagi setelah terbangun, Claire merasa menyesal dan dia meminta kepada Noah supaya mereka melupakan apa yang terjadi karena dirinya mengaku hilaf dan rentan karena situasi pernikahannya. I don't want you to think that any of this was your fault, okay? I'm the adult. I'm the one that should Stop, have... stop. Just stop. Namun tampaknya Noah tidak mau dan ingin terus melanjutkan hubungan mereka. God damn it! Setelah beberapa hari, Kevin dan ayahnya pulang dari liburan. Kevin memohon pada ibunya agar ayahnya menginap malam ini di rumah mereka. Please, Dad? Please. Sure. Kevin pun menceritakan pengalaman liburan mereka. Keharmonisan dan kehangatan masih terlihat jelas di keluarga ini saat Claire ke dapur yang masih dihantui rasa penyesalan atas perbuatan terlarangnya bersama Noah tadi malam. Dan ketika akan membawakan makanan, dia terkejut mendengar Noah datang bertamu. Sampai-sampai dia menjatuhkan makanannya. Hey man, you're back. How was the trip? Hey, Dad, this is Noah. Remember I've been talking. Claire mencoba bersikap tenang, meskipun raut wajahnya menunjukkan kecemasan. Apalagi ketika Noah menyindir soal hubungan terlarang mereka. Malam harinya, Claire meminta kejelasan hubungannya dengan Garrett, karena dia tidak ingin menjalani hubungan yang menggantung seperti ini. Lalu Garrett mengatakan kalau dirinya memang pernah berbuat salah karena berselingkuh, tapi dia mengaku sudah tak lagi berhubungan dengan wanita itu dan ingin rumah tangga mereka kembali baik. Dia juga memohon agar Claire tidak mengajukan perceraian. Don't file, not yet. Esok hari saat di sekolah, Claire terkejut melihat kepala sekolah membawa Noah masuk ke dalam kelas sebagai siswa baru. Claire pun merasa heran bagaimana bisa Noah masuk di kelasnya. Ia pun menanyakan hal ini pada sang Capsek. Namun Capsek ini mengatakan bahwa dirinya hanya menyetujui permohonan dari Claire sendiri, bahwa ada seorang siswa pintar yang ingin masuk ke sekolah ini. This was your email. That's right. Thank you. Have a great year. Sesampainya di rumah, Claire memeriksa emailnya dan memang benar, di sana tertulis permohonan dirinya agar Noah diterima di sekolah itu. Claire pun merasa bingung karena ia tidak pernah mengirim surat permohonan itu dan sepertinya Noah telah membaca emailnya. Noah mengajak Kevin ke hutan untuk belajar menembak. Di sini Noah mulai merencanakan niat jahatnya, diawali dengan mempengaruhi pikiran Kevin yang masih polos. Noah mengatakan hal buruk soal ayahnya sebagai tukang selingkuh dan sering mengabaikannya. Tentu saja Kevin termakan omongan Noah. Dan ketika bertemu dengan ayahnya, Kevin meluapkan kemarahannya. Bahkan Kevin memutuskan keluar dari kursus komputer hanya karena dianggap kurang diperhatikan. Yang mana semua ini disebabkan pengaruh kotor dari Noah. Bahkan Kevin mengatakan kalau dia ingin kursus boxing, yang mana Kevin sama sekali tidak pernah menyukai olahraga itu. Singkat cerita, Kevin pun mulai latihan boxing dipandu oleh Noah. Dan tampak sekali kalau Kevin sebenarnya tidak menyukainya. Namun entah mengapa, dia terus memaksakan dirinya, hingga inilah yang terjadi. Take it easy, Kev. Calm down. Kev. Hey, Kev. Kembali ke Claire, di mana pagi itu dia menerima kiriman bunga dan sebuah amplop. Amplop itu berisi surat yang meminta Claire memberi kesempatan sekali lagi. Tentu Claire mengira bahwa bunga ini adalah pemberian Garrett. Lalu Vicky pun meminta Claire mengabaikannya, karena ia tak mau sahabatnya itu kembali pada sang suami. Tak lama, Claire pun menghubungi Garrett untuk mengucapkan terima kasih atas kiriman bunganya. Namun ternyata bunga itu bukan pemberian Garrett suaminya. Flowers? What flowers? Claire? Kemudian, Claire menemui Noah yang sedang latihan boxing. Claire mempertanyakan tindakan gilanya dengan mengirimkan bunga itu. Claire menegaskan
bahwa ia tak terpengaruh apapun siasat Noah yang ingin melanjutkan hubungan mereka. Ia juga mempertanyakan soal emailnya yang dibaca, dan yang paling membuatnya marah, mengapa Noah meracuni pikiran anaknya. Lalu Claire meminta mereka untuk memulai dari awal. Kalimat Claire ini pun disalahartikan, di mana Noah mengira kalau Claire bersedia untuk mengulangi hubungan mereka. Padahal maksud Claire sebenarnya adalah lupakan semua yang telah terjadi dan memulai semuanya dari awal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka berdua. So deal? Okay. Okay. Malam harinya, Claire dan Garrett terlihat baru pulang, dan sepertinya mereka sedang membangun kembali hubungan mereka. Dan saat masuk ke dalam rumah, mereka sama-sama ingin melepas rindu, yang mana selama ini mereka telah lama tidak bersama. Dan rupanya, kebersamaan Claire dan Garrett telah dipantau oleh Noah. Dia terlihat gelisah dan marah, seakan tak terima kalau Claire akan kembali pada suaminya. Apalagi menurutnya, kalau mereka sudah sepakat untuk melanjutkan hubungan. Noah sangat terobsesi dengan pesona Claire dan selalu teringat momen indah mereka malam itu. Dan Noah tidak akan menyerah untuk mendapatkan Claire dengan cara apapun. Pagi harinya, Noah menghampiri Claire dengan penuh amarah. Dia cemburu dan tidak mau Claire kembali pada Garrett. Dia juga mempertanyakan arti kesepakatan mereka sebelumnya. Doing this. Fucking liar. What is wrong with you? I'm seeing things clearly now. Emma. Saat di sekolah, Kevin terlihat diganggu sekelompok murid nakal yang selalu membulinya. Tak lama Noah pun datang dan langsung menghajar salah satu pembuli itu. Tindakan kasarnya ini membuat Vicky marah dan akan memecatnya. Sudah pasti Noah tidak terima dikeluarkan, dan pemuda berbahaya ini terlihat menyimpan dendam pada Vicky. Malam harinya, Claire menemani Kevin ke acara pesta dansa. That's for you. Thank you. Mrs. Peterson? Yes. Kemudian, wanita bernama Ellie ini mengatakan kalau keran air di toilet rusak dan dia tidak bisa memperbaikinya, di mana ini adalah jebakan. Dan Noah sudah menunggu di sana. Ternyata wanita ini bersekongkol dengan Noah. Dan setelah masuk ke dalam, Claire melihat wastafel banjir terisi air dan lampu kamar mandi berkedip. Setelah itu, Claire melihat tulisan mengejutkan di dinding. Bertuliskan, "Aku telah menipu Claire Peterson." Claire sangat syok melihat tulisan itu. Dan tak berapa lama, Noah pun muncul. We need to talk. Your behavior. Noah memaksa Claire melakukan hubungan, namun Claire menolak dan melakukan perlawanan. Stay away from me! And stay away from my son! Dan esok paginya, sejumlah siswa sudah menunggu Claire di depan kelas. Dan ketika Claire membuka pintu, inilah yang terjadi. Give me 1 second, okay? Ruangan kelas itu telah dipenuhi ratusan foto saat dirinya bersama Noah malam itu. Seketika Claire pun panik dan takut para siswa akan mengetahui aibnya. Claire pun langsung membereskan semua fotonya. Secara bersamaan, kepala sekolah heran melihat para siswa berdiri di depan kelas, sementara Claire masih berusaha menetralisir ruangan. Peterson, open this door. Open this door now. Come on in. What the devil is going on? Setelah para siswa masuk, Claire melihat ada satu foto yang masih tertinggal. Kepala sekolah ini mengatakan kalau akhir-akhir ini Claire menunjukkan sikap yang mencurigakan. Your behavior lately has raised a lot of eyebrows. Dan saat pulang ke rumah, Claire kembali terkejut melihat Noah ada di rumahnya. Bahkan saat Claire di dapur, Noah menghampirinya dan mengatakan, "Datanglah ke rumahku nanti malam, karena aku punya rekaman video ketika kita melakukannya malam itu." Di sini Noah masih saja mencoba berbuat mesem. Tentu saja Claire marah dan muak melihat perilaku pria ini. Noah juga memberikan ancaman kalau Claire terus menjauhinya, maka video mesem mereka itu akan dia sebarkan, dan yang akan pertama kali melihatnya adalah Garrett dan Kevin. Kevin, Yeah, do you want a soda? that sounds good. Thanks. Saat malam hari, Claire mendatangi rumah Noah
untuk meminta rekaman video itu. Kemudian Claire juga meminta agar Noah menjauhinya, karena hubungan mereka tidak akan pernah terulang lagi sampai kapanpun, dan dia akan kembali pada suaminya. Tentu Noah marah mendengarnya, bahkan dia mengatakan kalau dirinya tidak akan menyerah mendapatkan Claire. Karena tak tahan lagi, Claire pun menceritakan masalah yang ia hadapi pada Vicky. Claire juga memberitahu soal ancaman Noah yang akan menyebarkan foto mesem mereka. Vicky pun menenangkan Claire. It won't see the light of day. Setelah itu, Vicky memancing Noah untuk mengikutinya, di mana Noah tidak menyadari kalau mobil Claire itu dikendarai oleh Vicky. Sementara Claire diam-diam memasuki rumah Noah untuk mencari file foto dan video itu, hingga akhirnya Noah paham bahwa ia telah dikelabui. Vicky pun menelpon Claire untuk segera pergi dari rumah itu karena Noah telah melihatnya. Namun karena sudah terlanjur masuk, Claire pun memutuskan melanjutkan pencarian. Hingga Claire pun menemukan kamera tersembunyi di dalam jam yang mengarah ke sofa tempat mereka adu mekanik malam itu. Claire terus mencari hingga ia menemukan alat penerima sinyal yang mengarah ke ruang bawah tanah. Claire pun masuk ke dalam dan menemukan sesuatu yang mengejutkan, di mana seisi ruangan itu dipenuhi foto-foto dirinya. Noah benar-benar sudah sangat tergila-gila dengan Claire. Kemudian Claire membuka laptop dan akhirnya menemukan file videonya. Ia pun langsung menghapusnya dan bergegas naik ke atas. Namun belum sempat keluar rumah, inilah yang terjadi. Claire pun kembali ke rumahnya dan menelpon Vicky dengan mengatakan kalau dia sudah menghapus semua video itu. Secara bersamaan, ia mendengar suara gedoran pintu. Seketika Claire pun panik ketakutan. Vicky pun meminta Claire pergi atau bersembunyi. Berpindah ke Vicky yang baru selesai berbicara dengan Claire, hingga kemudian malam harinya Noah menelpon Kevin dan memintanya datang ke peternakan Vicky. Noah berpura-pura sedang memperbaiki traktor milik Vicky. Ia juga meminta Kevin datang bersama ayahnya. Your dad swing by and give me a hand. Yeah, okay. Yeah, let me ask. Just get over here. Dan saat ini Noah sedang menyekap Vicky. Noah mengatakan jika dirinya tidak terima diganggu, dia juga kesal karena Vicky telah mengecohnya dengan berpura-pura menjadi Claire. Dia merasa Vicky dan Claire sedang melakukan permainan. Tak lama, ponsel Vicky berdering dan yang menelpon itu adalah Claire. Noah pun mengangkat panggilannya dan memutar rekaman suara Vicky yang seolah memintanya datang ke rumahnya sekarang. I need to talk. Can you come over? Singkatnya, Claire pun akhirnya sampai di rumah Vicky. Namun saat masuk ke dalam, rumah itu tampak sepi dan gelap. Claire mulai merasa ada yang aneh dan mencurigakan. Dengan perasaan panik, Claire terus menyusuri setiap sudut rumah untuk mencari Vicky. Are you upstairs? Betapa terkejutnya Claire saat melihat sahabatnya kini telah meninggoy. Seketika Claire pun keluar rumah mencari pertolongan. Ia pun masuk ke dalam mobil dan langsung menghubungi 911. 911, what's your emergency? You killed Vicky. Noah pun membawa Claire masuk ke lokasi peternakan milik Vicky, yang mana ternyata Garrett sudah lebih dulu disekap di sana. Bukan hanya itu, Kevin juga ikut menjadi sasaran pria berbahaya itu. Kemudian, Claire diam-diam mengambil potongan besi. Lalu Noah mengatakan ia akan membawa Claire dan Kevin bersamanya. Namun ia berubah pikiran dan memutuskan akan menghabisi Kevin. He's got too much of his father in him. No, he needs to go. No, he's not like his father at all. Then, he'll come with us. Dan saat Noah lengah, Claire pun memukulnya hingga jatuh tersungkur.
Lalu Claire mencoba membuka tali pengikat Kevin. Namun tiba-tiba Noah bangkit kembali. Noah menegaskan bahwa ia akan membawa Claire pergi jauh dan akan menghabisi Garrett dan Kevin dengan membakar peternakan itu. Garrett berusaha melepaskan ikatannya dan akhirnya berhasil. Dia meminta Claire untuk menyelamatkan Kevin dan segera tinggalkan tempat itu. Namun Garrett kembali tersungkur setelah menerima terjangan timah panas dari Noah. Claire sempat melakukan perlawanan dengan melukai mata Noah. Namun Noah tetap brutal dan Kevin yang berhasil lolos juga tak mampu berbuat banyak. Hingga akhirnya kembali tersungkur. Claire memancing Noah mendekatinya. Lalu Claire pun menjatuhkan besi yang berada persis di atas Noah yang seketika menghantam pria itu. Dan akhirnya pemuda obsesi, berbahaya, dan sakit jiwa ini pun tewas mengenaskan. Di akhir film, para polisi pun sampai di lokasi dan Garrett langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan film pun berakhir.